Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahim di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menunggunya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai i'tikaf untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarnya kita dari tempat ini mudah-mudahan menjadi sebab terampuninya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda agung Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau yang sangat berharap di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah, para tokoh lingkungan, sesepuh, para orang tua saya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penghormatan tertinggi kepada adik-adik kita, anak-anak kita remaja Masjid Raudhatul Jannah, khususnya pembinanya. Mudah-mudahan ini menjadi awal regenerasi kita ke depannya, karena kita tidak lama lagi meninggalkan dunia. Yang akan melanjutkan estafet perjuangan masjid ini adalah mereka yang saat ini usia-usia yang di hadapan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu perjuangan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini saya diminta oleh pengurus DKM. Jadi saya tidak minta, tapi saya diminta. Ya, saya diminta untuk mengisi kajian di minggu yang kelima, memegang materi fikih. Insyaallah saya akan ambilkan dari kitab Minhajut Talibin karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah untuk pengarang kitab dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menerima ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang ada pada diri kita ilmu yang barakah, manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa jami'i asatidatina wa asatidatina nafa'ana Allah bi 'ulumihim fid dharain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu salatul jamaati, utawi iki bab kang nerangake salat jamaah. Jadi
materi fikih kali ini mengambil fikih satu mazhab, akan tetapi meskipun satu mazhab, nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan mazhab-mazhab yang ada, pendapat-pendapat ulama yang ada. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah bab yang menerangkan tentang sholat jamaah. Hiya utawi sholat jamaah fil fardhi, di dalam sholat fardu, ghairal jum'ati, selain sholat Jumat. Jadi sholat jamaah di mana selain sholat Jumat. Iku sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi hukum dasarnya, ya, hukum dasarnya sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Itu hukum dasarnya. Nah, kemudian dari hukum ini berkembang. Nah, yang sunnah muakkadah ini mendasarkan hadisnya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat familiar, bahwa salatul jamaati afdalu min salati ahadikum wahdahu, bahwa salat jamaah itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada salat sendirian, dengan perbandingan kalau sendirian satu, kalau jamaah bi 25 darajatin. Perbandingannya adalah 1:25. Ada hadis yang lain yang menyatakan 1:27, ya. Jadi ada beberapa hadis. Nah, kalau yang 1:25 ini rawahul Bukhari, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab hadis beliau nomor 477. Ini nomor hadisnya. Jadi yang familiar terkenal adalah sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat. Itu yang paling utama, yang paling kita kenal. Ada hadis yang lain bahwa sholat jamaah itu berkaitan, perbandingannya nilainya adalah 1:25 derajat. Nah, yang dimaksudkan derajat ini derajat apanya? Apakah derajat Celcius? Apakah derajat Fahrenheit? Atau derajat yang lain? Yang dimaksudkan derajat dalam hadis ini adalah derajat keutamaan maksudnya. Jadi ada 25 keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian, gitu ya. Nah, kemudian wakila, dan ada pendapat lain, ya, ada pendapat lain, fardu kifayatin. Hukum sholat jamaah itu fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah? Fardu kifayah itu satu kewajiban. Apabila sudah ada yang menjalankan, maka yang lain dianggap gugur. Itu fardu kifayah. Kalau tadi sunnah muakkadah, sunnah tapi ditekankan, muakkadah itu ditekankan, dianjurkan. Kalau bahasa Jawanya diemeno, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, itu sunnah muakkadah. Nah, kalau yang fardu kifayah, kalau sudah ada yang menjalankan, maka yang lain dianggap tidak berdosa. Akan tetapi kalau tidak ada yang menjalankan sholat jamaah dalam satu kampung itu, maka semua warga ikut kena dosa. Jadi ada dosa kolektif, ya, ada dosa kolektif, ya. Jadi ada dosa individu, ada dosa kolektif. Nah, yang parah adalah dosa kolektif, gitu ya. Dosa kolektif itu pun juga bisa terjadi di zaman yang lalu. Kalau Bapak baca sejarah, bahwa
ada seorang nabi yang berpesan pada umatnya. Beliau punya mukjizat unta yang keluar dari batu. Nabi siapa? Nabi Saleh. Kemudian akhir cerita bahwa unta ini dibunuh. Yang bunuh berapa orang? Satu. Ya, yang bunuh ontanya satu orang. Cuman satu orang ini merupakan delegasi dari semua pejabat masyarakat yang ada. Makanya azab Allah yang turun bukan hanya kepada satu orang, akan tetapi kepada semua masyarakat umatnya Nabi Saleh. Karena apa? Menyetujui sebuah kemungkaran, menyetujui atau merestui atau meng-ACC sebuah kesalahan. Makanya kalau Bapak baca sejarahnya umatnya Nabi Saleh, itu semuanya habis kecuali yang iman kepada Nabi Saleh. Dengan geledek, dengan hujan, sambar petir dan lain sebagainya. Mukanya warnanya awalnya kuning, dari kuning kemudian berubah jadi merah, merah kemudian berubah jadi hitam. Saat muka hitam itulah hari terakhir umatnya Nabi Saleh bertobat, namun mereka tidak bertobat, akhirnya dibasmi, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika ada kemungkaran, maka apa yang harus dilakukan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang punya kekuasaan, yang punya otoritas, maka rubahlah kemungkaran itu dengan otoritas yang dimilikinya. Kok nggak bisa? Jabatan kagak punya, wewenang nggak ada. Ketika ada kemungkaran, maka falyughayyirhu bilisani. Diomongin, dinasihatin. Pak, saya takut kalau nasihatin. Dia kan lebih dalil, lebih pinter, jabatan lebih tinggi, kehormatan lebih, status dalam sosial lebih terhormat. Apalah artinya saya? Nanti disangka nguyain segoro. Dengan cara apa? Nabi memberikan solusi alternatif, maka rubah dengan hati bahwa ya Allah, ini adalah satu kemungkaran, ini satu kesalahan, ini satu pelanggaran hukumnya Allah. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hamba meyakini, mempercayai bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Yang demikian itu wadzalika adhaful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Makanya yang namanya sahabat, yang namanya teman, itu bukan yang selalu mendukung kita. Yang namanya sahabat sejati adalah ketika kita salah, dia berani menegur kita. Andai kata ada kalajengking yang ada di sini, Bapak tidak nyadarin itu. Kemudian oleh temannya Bapak, Pak, mohon maaf, diem ya sebentar ya. Dikuaplok. Misalnya sama kitab ini, dikuaplok begitu. Kira-kira Bapak akan marah nggak ketika yang jatuh itu adalah kalajengking? Marah atau tidak? Tidak. Kan pasti tidak marah. Ketika dikaplok sakit atau tidak? Sakit. Meskipun sakit, tapi Bapak ketika melihat kalajengking itu jatuh, Bapak tidak marah. Yang Bapak ucapkan apa? Terima kasih, matur suwun Pak, makasih Pak. Itu baru teman menyelamatkan kita dari urusan dunia.
Tapi untuk lingkungan kita, pribadi kita bicara pribadi kita, ketika ada suatu kesalahan pada diri kita ditegur oleh kawan, diluruskan oleh kawan kita, apa yang terjadi? Kawan yang memberikan satu masukan pembenahan justru malah menjadi musuh bersama. Betul apa tidak? Sebuah ironis. Oleh karena itu dalam hal ini marilah kita mulai, ya, kita mulai ketika kita bicara tentang fikih, maka kita bicara tentang pemahaman, ya. Bicara tentang fikih berarti bicara tentang pemahaman. Tidak akan lepas dari yang namanya perbedaan. Itu fikih, udah pasti beda, ya, udah pasti beda. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa ada pendapat yang lain yang berkaitan dengan hukum sholat jamaah adalah fardu kifayah. Ya, makanya kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ikhlas mendekatkan diri kepada Allah tanpa pamrih, tanpa embel-embel, tanpa ada intrik apapun, yang semuanya adalah ketika kita menjalani ibadah pasti diakhiri dengan lillahi ta'ala, karena Allah yang nyuruh ibadah, Allah yang akan memberikan pahala, Allah yang akan membalas, Allah. Alangkah ruginya kalau kita kemudian ibadah ingin mendapatkan pujian. Jadi ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Yang menjadi tolak ukur diterima tidaknya ibadah itu yang kelihatan atau yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Makanya Nabi sampaikan innamal a'malu binniyat. Sama seperti Bapak saat ini sedang duduk di tempat ini. Kelihatannya sama-sama ngaji, kelihatannya sama-sama di masjid, kan begitu. Tapi beda-beda. Ada yang kemudian menghindari amukan istri, kan begitu. Ada yang hindarin, daripada gua suruh ngomong bocah, mendingan gua ngaji dah. Itu ada yang pelarian, jadi ngaji itu ada yang pelarian gitu. Jadi nggak semua gitu loh. Kelihatannya aja, ya, ketoke moto kalau bahasa Jawa, ya, kelihatannya sawangane, kelihatannya sama-sama ngaji, duduknya anteng pada pakai peci begitu kan. Padahal daripada nganggur dah di rumah mendingan limari. Kan motivasinya beda-beda. Maka yang akan dinilai oleh Allah adalah perilaku batin. Nah, batin ini yang harus dibenahin dulu. Sampai Allah sampaikan dalam satu hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru, ora bakal delok, ora bakal deleng, enggak akan memandang ila suwarikum, pada tampang-tampang kalian. Jadi Allah mah enggak peduli kita ganteng atau tidak, kita hitam atau putih, kita ada jerawatnya atau enggak, Allah enggak peduli itu. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah pun tidak akan memandang, melihat, menjadikan satu faktor penilaian
dari harta yang kita miliki. Kita punya mobil berapa, kita punya rumah kita seperti apa, tabungan berapa, cash berapa, di bank berapa. Allah nggak ngelihat itu. Walaki yanzuru ila qulubikum. Ini yang harus digarisbawahin. Nabi menyebut pertama adalah akan tetapi Allah melihat qulubikum, hati kalian masing-masing. Setelah hati baru a'malikum, perbuatan. Jadi apa yang terucap, apa yang kita lakukan itu merupakan cerminan hati. Kalau hatinya lagi kotor, ini nggak terjaga. Kalau hati lagi kotor, ini nggak terjaga. Kalau hati lagi kotor, ini tak terjaga. Kalau hati lagi kotor, semua anggota badan tidak akan terjaga. Pasti akan melakukan hal-hal yang mengarah kepada kejelekan. Gitu. Makanya sebelum kita memulai satu ibadah, pasti akan ada yang namanya niat. Niat itu ada di dalam hati. Hati tidak terlihat. Sedalam-dalamnya laut masih bisa kita jelajahi, tapi sedalam-dalamnya hati tidak ada yang tahu. Rahasia, gitu ya, rahasia. Dan hati ini luar biasa. Jam 7 seneng sama orang, jam 7:05 bisa benci banget sama orang. Sangat mudah dibolak-balikkan. Makanya istilah hati itu ada beberapa tingkatan. Ada kolbu, yang ini masih bisa diomean, masih bisa apa, bahasa Sundanya omean, masih bisa dipengaruhi. Ada lagi tingkatan di atasnya namanya fuad. Ya. Nah, ini sudah mulai yang disebut dengan mata hati. Gak akan bisa dibohongi. Kalau sudah mata hati, hati nurani, pasti di sini berontak. Ya, pasti ada pemberontakan dalam hati. Mungkin Bapak pernah merasakan satu pertarungan dalam hati, begitu ya. Bapak melakukan itu, anggota gerak melakukan itu, tapi hati sebenarnya nggak benar sih ini mah, gitu. Makanya mulailah dari terlebih dahulu dalam ibadah itu adalah usahakan. Ayo kita bareng-bareng mencapai derajat terbaik di sisi Allah. Manusia nggak perlu penilaian manusia. Buat apa kita disanjung-sanjung manusia, kita dipuji-puja oleh manusia, tapi oleh Allah kita dilaknat, kita dibenci oleh Allah. Buat apa kita dielu-elukan manusia, akan tetapi oleh Allah kita dimurkai. Mindset yang seperti ini harus kita rubah. Yang awalnya pengen wah, ya. Jadi ada beberapa hal dalam maqalah ulama, ada 4 hal yang bisa merusak ibadah seseorang. Yang pertama adalah ana, saya. Kalau sudah ego keluar, maka ini menjadi masalah. Masjid ini nggak akan jalan kalau nggak ada saya. Masjid ini nggak akan jadi kalau nggak ada saya. Lah emang sampean itu lo sopo? Nggak ada sampean, Allah ngutus menggerakkan manusia yang lain untuk terjun menyelesaikan hal itu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha membolak-balikkan hati manusia.
Wah, ini saya, kalau nggak saya yang jalan nggak beres ini. Kalau sudah saya, aku yang maju, maka rentan undat-undat. Kalau bahasa Jawa undat-undat, paham undat-undat? Apa itu Pak? Bahasa Indonesianya? Ngungkit-ngungkit. Kalau sudah ego yang muncul, maka rawan ngungkit-ngungkit. Sedekah juga begitu. Bapak bantu orang, yang dimunculkan adalah ini uangku, kamu aku bantu, kamu bisa begini kan karena aku. Akhirnya apa? Ketika hatinya kesel, kagak inget lu kemarin waktu lu belangsak bagaimana? Siapa yang nolong lu? Kan begitu. Akhirnya ngundat. Nilai pahala yang sudah tersimpan sekian lama menjadi hancur, menjadi hangus. Saat itu juga lantaran ngungkit-ngungkit. Gitu. Wah, ini kalau nggak ada saya, ini nggak jalan. Itu anak. Dan itu berlaku semuanya. Ustadz juga sama. Ini kalau saya nggak ngajar, kalian nggak paham. Bahasanya begitu. Saya ngomong begitu. Kemudian Allah bilang, emang lu siapa, Im? Kamu kan bisa karena saya kasih paham. Kan begitu. Terus emang kamu bisa ngumpulin orang sekian banyak dengan hanya sekedar kamu, kalau nggak aku yang ikut campur, kata Allah. Kalau sudah aku, udah repot. Itu yang merusak ibadah. Kemudian milikku. Ini bak punyaku ini mah. Itu punyaku, yang sono itu juga punyaku. Kalau sudah punyaku, akhirnya orang itu jadi begini. Duit saya, yang kerja saya. Ini gaji saya, nggak ada urusan dengan orang lain. Itu karena merasa aku. Tapi kita tidak sadari bahwa kita berjalan dengan matanya yang diberikan oleh Allah. Tapi kita tidak sadar, kita dari rumah menuju ke tempat kerja, pulang kembali ke rumah, keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa jalan karena kaki diberikan oleh Allah. Kita tidak menyadari hal itu, karena kita merasa bahwa ini punyaku, gitu ya. Jadi ayo kita mulai. Dalam kita beribadah, jangan pernah mengaku ibadah itu. Bapak seperti ini bukan karena usaha Bapak. Bapak dikasih sehat, yang ngasih sehat Allah. Bisa saja Bapak niat pengen ngaji, kemudian setelah itu ternyata Allah bikin meriang mendadak. Akhirnya nggak jadi ngaji, langsung pulang. Kan begitu. Karena potensi itu ada. Potensi untuk batal itu ada. Sudah niat banget pengen ibadah, nggak taunya ditelepon, ada urusan yang harus diselesaikan, akhirnya nggak jadi. Ya, jadi sekian banyak faktor, dan itu semuanya terangkum dalam satu kalimat, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari maksiat kecuali dengan izinnya Allah, dan tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakan suatu ketaatan pun tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah dan dikatakan fardu kifayatin, fardu kifayah untuk siapa? Lirijali, untuk kaum laki-laki. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki.
Fatajibu, maka menjadi wajib, bahaitsu yadhharu syi'aru fil qaryati. Fatajibu mongko dadi wajib, bahaitsu sekirane, apa sekirane itu? Sekiranya yadhharu akan memunculkan asyi'aru, apa syiar Islam, fil qaryati, di dalam satu wilayah. Jadi hukum sholat jamaah ini bisa menjadi wajib apabila itu menjadi munculnya syiar Islam semakin bergema di satu wilayah. Fa inim tana'u, apabila mencegah sopolir rijali kulluhum, semua orang laki-laki. Jadi kalau ada yang melakukan sholat jamaah kemudian mereka itu dicegah, dilarang, kutilu, maka berontaklah. Jadi kalau ada satu kebaikan yang mau dijalankan kemudian kebaikan itu dicegah, maka usahakan untuk tetap berjalan. Ibarat pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, asalkan itu perbuatan yang baik, yang tidak melanggar syariat, gitu, yang tidak melanggar syariat. Karena orang paham fikih, orang paham syariat itu berat, Pak. Misalnya di wilayah sini ada apa yang suka nampung motor curian itu, penadah. Ada penadah di sini, pas tetangganya Bapak. Kemudian ditangkap polisi. Kira-kira Bapak sebagai tetangga akan ikut minimal ikut repot atau tidak? Akan ikut repot. Nah, orang alim itu begitu, orang paham itu begitu. Ada kesalahan, kemudian kesalahan itu dibiarkan, nanti akan ditanya oleh Allah. Kamu saya kasih ilmu, kenapa kamu nggak nyampein kebenaran? Kamu bisa ngaji, kenapa kamu nggak sampein ayat-ayatku? Kata Allah begitu. Termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah diancam oleh Rasulullah, siapa yang menyembunyikan ilmu, maka bersiap-siaplah dia sama seperti memesan satu tiket untuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tugasnya seorang ustadz, tugasnya orang yang paham itu ngomong. Meskipun konsekuensi ngomong, dia harus siap dibenci oleh orang. Orang benar itu akan diakui oleh orang lain. Orang baik itu akan didukung oleh orang lain. Tapi orang memperbaiki itu akan menjadi musuh banyak orang. Paham maksudnya, Pak? Orang baik itu diakui semua orang. Tapi kalau orang melakukan perbaikan pasti dicela orang. Tapi konsekuensi ustadz saat ini paling banter, kagak dipakai. Udah paling banter. Nggak mungkin seperti Rasulullah sampai diusir dari Mekah, ditimpukin kotoran onta, diembargo ekonomi. Paling ringan-ringannya dirasan-rasani, itu paling ringan. Kan begitu. Orang memperbaiki apapun itu, Bapak misalnya di satu instansi banyak korupsi, Bapak pengen orang baik, mereka akan enak. Tapi kalau Bapak pengen memperbaiki sistem yang korup itu, pasti Bapak akan dicaci maki orang. Betul atau tidak? Nah, ini konsekuensi. Dan tugas memperbaiki adalah kita semuanya.
Gitu ya. Maka saya sarankan kepada takmir masjid. Takmir itu artinya memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Yang diramaikan apanya? Masjidnya. Jangan meramaikan masalah masjid. Masjidnya tetap sepi tapi masalah masjid makin ramai. Ini yang salah. Beda loh Pak ya. Memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan meramaikan masalah masjid. Masjidnya tetap sepi, yang jamaah ya itu lagi, yang ngaji ya itu lagi. Tapi masalah masjid ramai sekali. Tugas kita adalah memakmurkan masjid. Kalau mulainya dari Allah, mulainya dari hati, maka ya Allah, alhamdulillah masjid tetap ramai meskipun bukan saya pemimpinnya. Alhamdulillah ya Allah, masjid makin ramai meskipun bukan saya pengurusnya. Tapi kalau aku, yang akan terjadi adalah meri, dengki, hasud. Itu yang akan terjadi. Hasud itu penyakit hati. Betul atau tidak? Hasud itu penyakit. Bapak punya hasud, punya iri, dengki, bawa ke Hermina Bekasi atau bawa ke Siloam, kagak akan ada dokternya. Karena hasud adalah penyakit batin. Yang mengobati adalah orang yang faham tentang batin. Mau spesialis dalam, spesialis paru, spesialis jantung yang ada di rumah sakit, Bapak daftar, saya sakit, sombong dok. Kata dokter, mohon maaf Pak, Bapak masih waras? Oleh karena itu, mari kita mulai tata hati kita sekarang dalam ibadah. Ya, kita sholat isya, mulai kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama syariat yang didahulukan, maka akan timbul sombong, akan timbul angkuh. Semakin pintar orang, maka akan semakin angkuh. Semakin pintar orang, maka akan semakin sombong. Kalau gua nggak imam, nggak akan ada yang bisa jadi imam. Kalau bukan gua yang maju, nggak akan ada yang mau maju. Itu kalau syariat. Orang semakin ditambah ilmunya oleh Allah, maka akan semakin sombong dia. Selama syariat yang dikedepankan. Oh, bacaan begitu kok jadi imam. Hadis tentang imam itu banyak Pak. Sampai ada satu hadis yang Nabi sampaikan, boleh dicek di hadis Bukhari kalau punya kitabnya. Kalau nggak punya kitabnya, ke rumah saya punya kitab Bukhari, Muslim saya punya. Sallu man khalfa, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wahai umatku, kata Nabi, salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Bapak boleh cek selama saya berada di sini berapa kali saya jadi imam. Jarang saya mau jadi imam. Kalau semuanya harus jadi imam, siapa yang ngajarin tawadhu? Siapa yang ngajarin rendah hati? Kalau saya aja mau imam ke misalnya Pak Rudi, ya, saya mau makmum ke Pak Rudi, masa Bapak nggak mau makmum sama Pak Rudi? Justru keangkuhan dan kesombongan pikiran dan hati itulah yang menyebabkan hati kita makin dalam punya penyakit hati. Sehingga itu yang akan menyebabkan diri kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tertolak karena
angkuh dan sombongnya diri kita, merasa pinter, merasa fasih bacaannya, merasa bagus suaranya, kemudian menyepelekan orang lain. Kan begitu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipanggil oleh seseorang, "Hei Syekh, tolong nanti ke rumah ya." Yang namanya dipanggil, datang. Setelah datang belum sampai ngobrol, "Maaf Syekh, nggak jadi, pulang aja lagi." Besoknya begitu lagi, "Syekh, tolong ya nanti ke rumah ya." Setelah sampai, "Mohon maaf Syekh, nggak jadi." Sampai 3 kali. Kalau bapak digituin sampai 3 kali, kesel atau tidak? Kesel. Karena apa? Saya yang didahulukan. Tapi kalau beliau, Masya Allah, luar biasa, sampai kagum, "Syekh, kok engkau tidak sakit hati? Engkau nggak kesel dengan saya?" Orang saya itu kesini itu ngikutin perintahnya Nabi, bukan mengikuti undangannya sampean. Nabi bilang, kalau kamu diundang, datang. Kalau kamu disuruh pergi, pergilah. Saya ngikutin Nabi, nggak ngikutin undangannya sampean. Jadi ketika sampean suruh datang, saya datang sudah ngikutin Nabi. Saya sudah sampai, sampean suruh pulang, saya juga sudah ngikutin Nabi. Jadi nggak ada urusan sama sampean. Kan kalau legowo enak. Tapi kalau aku, loh, Ustadz kok digituin, orang ngajeni wong, nggak menghargai orang, nggak menghargai senior. Nah, nanti di sini ada bahasan tentang syarat-syarat jadi imam dan bagaimana syarat-syaratnya makmum. Melintir-melintir nanti bahasanya. Berebut kok jadi imam itu loh. Berebut kerjaan mendingan. Ya. Bapak bawa mobil, nyupir, penumpang bapak ada 10 orang, masuk ke sawah, kira-kira yang akan nyebur berapa orang? Kan semuanya celaka. Maka ketika imam ini fatal, maka nanti jamaah yang akan terkena imbasnya. Siapkah imam nanggung? Maka orang mau punya mengemudi harus punya SIM. Selain punya SIM, dia harus tahu medan. Kan begitu. Selain tahu medan, dia juga paham wilayah. Mau ke Bandung, belum pernah ke Bandung, alamat nyasar. Begitu, ya. Makanya sekali lagi, ya mohon maaf, sekali lagi saya diminta, saya tidak pernah minta jadwal ngajar. Boleh dicek di chat-chatan WA saya. Semua pengurus saya tidak pernah minta dicantumkan pengurus, saya tidak pernah minta apapun. Saya diminta. Kalau saya diminta, ya saya punya ilmu, tanggung jawab saya ngajar. Kan begitu, ya. Jadi itu lagi, tolong kepada kita semuanya, ayo kita mulai bersihkan hati kita. Kata Hakim, kama qala Hakim, bahwa Hakim menyatakan hati, ya, lentera hidup ini. Jagalah hati, karena hati adalah lentera dalam hidup ini. Tidak ada lentera, maka jalan akan aprak-aprakan. Enggak ada lentera gelap gulita, jalan akan alamat kedandapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.